Sikat. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Sikat, episode ini kita akan bercerita-cerita tentang joget di kuil suci, happy dan tidak tahu diri. Pak Sutradara apa lagi ini? Happy tidak tahu diri. Ini keren ini ya. Banyak ya belakangan ini viral dulu baru sadar salah. Syukur-syukur sadar. Udah viral nggak sadar banyak. Apakah belakangan ini tempat-tempat suci ini memang lagi populer ya? Buat selfie atau buat foto-foto yang kurang pas atau mungkin kan agak beda ya. Kalau pakai baju putih latarnya hitam cocok. Kalau bikin kegilaan latarnya tempat suci bagus kali ya. Ataukah suci itu cuma konsep kuno yang udah ditinggalkan atau yang seperti yang lalu yang sempat kita angkat ya, tempat orang berdoa juga. Foto selfie ini lagi-lagi hal yang sama, mirip cuma ini lebih luas ya, internasional yang ini. Hebat sekali negara kita berhasil dikecam internasional gara-gara segelintir manusia yang ya foto selfie. Kita akan bahas lebih jauh nanti tentang fenomena ini ya. Seperti biasa kita akan didampingi oleh psikolog keluarga kita, Ibu Pauline, silahkan. Iya, hai Mr. Bear juga. Nonton Sikat ya, luar biasa. Kita akan mengulas lagi apa yang sudah pernah kita ulas dan ternyata ini berulang-ulang ya kayaknya. Berulang-ulang, beda tempat, beda pelaku, ya. Polanya sama. Betul, dan mungkin tidak hanya satu dua yang bisa kita tayangkan ya, banyak sekali di luar sana. Yang mirip banyak kali ya. Ya, oke. Gimana nih Pak Ber? Apa yang mau kita bahas nih Pak Ber? Kita akan lihat sudut pandang psikologinya ya. Kenapa yang lalu kan kita hampir sepakat. Mungkin mereka orang-orang yang tidak berpendidikan. Mungkin orang-orang yang dulu suka bolos waktu sekolah. Barak militer. Tapi ini bisa keluar negeri. Harusnya ya tingkat pendidikan juga baik. Kalau yang dulu mungkin ekonominya susah gitu. Akhirnya susah belajar gitu. Ini keluar negeri ekonominya baik lah. Tapi memang akhlaknya ini nggak baik ya. Apa benar ya? Ini saya punya pertanyaan pertama ya Bu. Ya, oke. Dari sudut pandang psikologi seperti biasa. Di era digital ini, apakah rasa malu hanya bisa muncul kalau udah viral? Ya, rasa malu memang biasanya muncul setelah viral ya. Setelah viral gitu. Kalau nggak viral nggak ada malunya. Nggak ada malunya, tetapi akan lebih malu lagi ya. Sebetulnya kita punya rasa malu itu apapun ya, perasaan kita selalu ada di setiap orang. Tetapi kalau yang mengetahui rasa malu itu hanya segelintir, anggap saja mungkin teman sekelas atau hanya satu sekolah ya, habis itu hilang selesai ya. Tetapi kalau ini banyak orang menonton secara online viral dan itu akan lebih sangat berpengaruh ya. Dan dia baru tahu rasa malu itu setelah orang atau netizen itu juga menghujat atau mengecam atau apapun itu. Gitu. Mungkin di awal dia nggak ngerti ya, sekedar ya share aja lah, upload aja lah gitu. Ini kan netizen yang menghujat bukan netizen dari plus 62 ya, tapi dari internasional ya. Ini kira-kira ya buat para pelakunya, memang dorongan pengen viral atau memang nggak tahu ya kalau kira-kira kalau Ibu Pauline analisa dari berita tadi itu? Ya, yang pertamanya sepertinya kalau saya dalam posisi mereka pengen viral. Pengen viral. Walaupun itu salah, walaupun nggak ngerti ya awalnya kan gitu. Mereka taunya itu tidak baik, itu tidak benar setelah diviralkan dan akhirnya banyak orang bicara yang tidak benar. Begitu, oke. Pertama viral dulu deh kayaknya. Ya mereka bisa happy, ya, berjoget. Ya mereka kurang mengerti bahwa di belakang mereka ada sesuatu yang ya tidak sesuai lah dengan jogetan mereka. Latar belakangnya kurang menunjang, kurang mendukung kali. Ya, ini kan latar belakang tempat suci ya. Ya. Apa kalau udah pindah server gitu, background suci jadi estetik gitu kali ya. Terus pindah server mungkin. Loh. Oke, ini kan lagi-lagi pelakunya ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya muncul nggak nih? Dari videonya ada bapak-bapaknya nggak nih Pak Sutradara? Ada nggak Pak Sutradara? Nih berarti nih dorongan ibu-ibu nih, wah kacau. Gimana Bu? Ini sebagai sesama ibu-ibu,
Apakah ibu-ibu lebih pingin viral dan biar tetap spiritual gitu? Dorongannya gimana nih Bu? Apa lebih kuat di ibu-ibu atau apakah gender mempengaruhi hal ini atau tidak kira-kira? Ini pertanyaan serius nih, secara psikologi apakah gender Ya, lebih sebagai mempengaruhi wakil keinginan dari viral? ibu-ibu saya merasa malu sekali. Sebetulnya itu. Tetapi ya kalau dilihat ciri khas dari seorang perempuan dari bukan ibu ya, artinya kita melihat itu adalah gender perempuan ya. Dari jenis kelamin perempuan yang mungkin pingin diperhatikan, pingin muncul, pingin dilihat dan segala macam. Nah, di situ adalah faktor-faktor itu yang menunjang. Ini loh, nah bisa berjoget di luar negeri dan sebagainya itu. Tetapi banyak hal yang ternyata mereka tidak memperhatikan ya tentang latar belakangnya, tentang apapun itu. It's okay, nggak masalah sih sebetulnya kita mau joget, mau apapun. Yang penting di negara tersebut, maksudnya juga disesuaikan kondisinya, budayanya. Kayaknya pergeseran budaya juga masuk nih Pak ya. Pergeseran budaya. Lebih banyak mana nih pengaruh tadi ya? Pergeseran budaya atau edukasi kurang untuk orang-orang ini? Dua-duanya. Kurang edukasi. Nah ini bahaya nih ya. Bisa keluar negeri nggak bisa sekolah, gawat banget. Iya. Bisa keluar negeri, kemudian dia melihat bahwa ini sesuatu yang menarik ya. Menarik dalam arti dalam kacamata mereka adalah sesuatu yang tempat wisata mungkin, full tempat wisata. Tetapi di balik itu kan ada sisi kerohanian yang sebetulnya kita juga harus perhatikan, harus kita hargai. Nah, edukasinya kurangnya di situ. Oke, Gitu. kalau edukasi kurang di sana kira-kira ya dulu mereka waktu sekolah itu diajarin saling menghormati antar umat beragama nggak ya? Atau mungkin mereka nggak punya agama kali pelaku-pelaku nih? Betul, kalau dari dulu sih kita hanya terkondisi dengan melihat secara teori ya, membaca secara teori bahwa kita harus menghargai agama lain dan sebagainya. Tetapi secara aplikasinya kayaknya kurang zaman dulu. Nah sekarang begitu banyak media sosial yang memfasilitasi, itu kita jadi lupa gitu. Ternyata pada saat tertentu yang kita pingin, ya ini ada suatu gerakan baru, joget nih kita sudah solid, sudah oke. Ada tempat yang memang mendukung sesuai nih kayaknya. Tapi mereka lupa ya. Ternyata itu. Oke, para ibu-ibu, para pelaku nih berakhir Anda sukses. Sekolah Anda gagal. Bu, gimana kalau besok itu Bu, kita joget-joget lagi Bu, tapi depan rumah duka. Viral kali. Ibu lagi pelakunya nggak apa-apa. Aduh. Besok cari orang meninggal, main ke rumahnya joget, bikin konten viral pasti. Kan sekalian, mumpung udah nggak. Ya. Sangat tidak mendukung saya. Tapi terjadi ya. Kalau kita bilang kalau yang lalu oke lah mungkin edukasi kurang, ini bisa luar negeri baca tulis saya yakin bisa lah. Ya kan baca tulis bisa tapi masih dilanggar. Ya mungkin. Ya. Atau konsep tentang keyakinan tentang dosanya ada yang salah mungkin Bu. Masuk nggak nih? Nah itu pengertian persepsi dosa antar mungkin keyakinan itu mungkin berbeda kali ya. Karena ini sudah di keyakinan yang lain dan kita tidak melihat bahwa misalnya saya punya keyakinan A, kemudian kita bertandang ke tempat keyakinan B, yang kita melihat bahwa B itu di situ ada satu tempat patung atau apapun yang untuk mereka orang B ini begitu dihormati dan kita merasa nggak perlu mungkin karena kita tidak menghormati dia, mungkin gitu ya. Sehingga kita melakukan apapun is oke aja karena dalam pengertian saya itu tidak dosa. Berarti ini dosa itu hanya mengikat satu keyakinan tertentu gitu aja ya. Berarti kalau kita melanggar dosanya keyakinan lain tuh nggak dosa gitu ya. Nah itu masuk ke persepsi masing-masing, mestinya bukan pada dosanya kali ya, tapi kita menghargai, menghormati ya. Karena kan atribut atau peralatan atau apapun yang ada dalam suatu keyakinan tertentu kan berbeda-beda pasti ya. Nah itu yang kurang pada diri kita, pemahaman bahwa itu merupakan sesuatu benda yang suci di keyakinan orang lain
dan itu kita harus hormati walaupun tidak ada tulisan apapun di situ. Tapi di situ kan sudah menunjukkan bahwa ini mereka pakai untuk berdoa, untuk sesuatu yang sakral, untuk sesuatu yang suci, yang agung. Nah, mestinya sih tidak sepantasnya kita melakukan hal-hal yang menurut kita yang merasa nyaman, happy, oke di depan itu. Kan yang penting terkenal. Ya. Viral. Ibu-ibu Gak apa-apa, lagi. lumayan. Cepat terkenal, nanti ke kuburan joget-joget. Ke kuburan keyakinan lain aja, kan gak dosa. Kalau keyakinan sendiri kali dosa. Oke. Ya. Kalau kita lihat lebih jauh ya, tadi kan ada dorongan ingin viral ya. Atau bisa aja mungkin benar-benar nggak tahu apa-apa ini ibu-ibu ini. Terus akhirnya booming kontennya. Dan dia nggak berpikir akan seperti ini ya. Tapi ini kembali ke kesadaran kita ya. Ya. Kan udah jelas itu bukan, ya mungkin jalan-jalan lah pelesiran. Tapi kita jalan-jalannya ke tempat ibadah ya. Saling menghormati lah. Kemudian lebih jauh lagi ya. Kalau itu tidak terekam kamera, berarti kita nggak pernah tahu ada peristiwa itu. Betul. Kalau kita nggak pernah tahu ada peristiwa itu terjadi ya, mungkin nggak sih selama ini sebenarnya peristiwa itu sudah banyak, tapi tetap terjadi. Ya. Berarti bisa jadi di tempat wisatanya mungkin nggak ada tulisannya Bu, dilarang berfoto, atau mungkin bahasanya dengan bahasa yang nggak dipahami. Ya. Ya kan? Jadi kita juga bisa lihat sisi yang lain. Bisa aja sih, mungkin si ibu-ibu ini nggak paham. Terus kemudian sudah ada petunjuk bahasa, tapi bahasanya mungkin bukan bahasa yang bisa dipahami. Ya. Ya kan? Nah, kira-kira nih dari para pelaku kan waktu dihujat tuh dia pasti malunya luar biasa ya. Ya. Dengan dia minta maaf tuh rasa malunya hilang nggak Bu kira-kira? Ya, dengan minta maaf mestinya tidak hilang sepenuhnya ya, karena ini kan memang tekanan sosial yang cukup luar biasa. Tidak hanya minta maaf, sekedar minta maaf, tetapi juga mengubah perilaku tersebut. Artinya next kalau ada sesuatu itu jangan sembarangan juga. Karena bagaimanapun, ya bagaimana kalau kita juga melakukan hal sama pada keyakinannya. Tentu dia juga tidak mau terima. Nah ini buat para pelaku ya, siap-siap. Kalau dibalas harus senyum juga, tinggal minta maaf selesai. Oke, kalau seperti itu berarti yang gagal di mana nih Bu? Pelajaran apa nih yang gagal nih? Kenapa psikologi masyarakat jadi seperti ini? Dorongan-dorongan yang nggak bisa terkontrol. Ada pelajaran apa yang dilewatkan kira-kira waktu sekolah dulu? Ya, kalau menurut saya anggap saja semua guru sudah menjelaskan tentang etika ya, tentang saling menghargai, menghormati. Anggap saja begitu ya di seluruh Dianggap dunia. aja ya. Dianggap saja seperti itu ya. Walaupun tidak detail, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak menjelaskan satu dua hal. Tetapi ya seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhannya sebagai seseorang yang sudah menjadi dewasa, mestinya itu masih ada dalam pola pikirnya bahwa dia tahu mana yang betul, mana yang enggak. Masuk di moral berarti ya. Nah, pelajaran moralnya gagal nih. Betul. Nah, tetapi jangan, kita juga harus melihat bahwa lingkungan, bagaimana lingkungan mempengaruhi dia. Termasuk adanya media sosial ini kan pengaruhnya juga besar gitu. Nah, kalau melihat ternyata joget-joget, ada orang yang joget-joget di sana, mungkin di lapangan, mungkin di tempat olahraga atau apapun. Kenapa saya nggak boleh joget-joget di tempat yang mungkin dianggap wisata, tetapi ada keyakinannya di situ. Nah, dia mungkin sama menyamaratakan persepsi itu. Yang gagal muridnya apa gurunya nih Bu? Agak susah ya. Gurunya gagal mendidik murid apa muridnya gagal dididik guru nih masa kecil nih para ibu-ibu nih. Ini asik nih, soalnya pelakunya ibu-ibu, bapak-bapak nggak kena ini. Iya. Bapak-bapak mana mau nih. Bapak-bapak ini normanya bagus-bagus. Gitu ya. Cuma kelakuannya kayak di podcast-podcast lalu lah, nggak beda sama hewan. Iya. Oke. Ya, yang suka menonjolkan diri, menunjukkan sesuatu yang membanggakan menurut mereka adalah ya ibu-ibu deh, kayaknya aku jadi malu. Kan kalau kan lagi zaman ya, ibu-ibu hobi show off, bapak-bapak
sering keciduk, sama-sama viral. Ini kan lagi zaman modern nih, di mana saat kamera nyala, otak off. Banyak ya. Ingat ya, hati-hati ya. Kamera nyala, otaknya jangan di off. Nanti jadi kayak begini nih. Gawat sekali. Pelajaran kita selama hidup jadi hilang sia-sia gitu aja setelah kontennya viral. Ini kan yang masalahnya, malunya bukan cuma satu gelintir, satu kelompok, satu golongan, satu negara nih. Ya. Plus 62 kita kena semua. Bikin malu lah. Seandaikan ya, ini andaikan lagi. Karena kita belum pernah ke tempat sana nih. Kita belum berhasil nabung dan berangkat ke sana nih. Tunggu podcast booming kali ya, kita nabung, kita berangkat. Kita lihat tuh di sana ada aturannya nggak itu. Andaikan ya di sana tempat suci tersebut ternyata sudah ada aturannya nih Bu. Bayangkan ya, ada aturan dilarang berfoto, apalagi berjoget dan menari dan merekam di sini. Ya. Tetap dilanggar masih. Ya. Ini kenapa kira-kira? Nah itu masuk lagi ke moral. Dia nggak ngerti ini benar atau salah. Ya saya tadi juga sempat mau bertanya tentang itu. Apakah di tempat taruhlah tempat rohani itu tempat yang mungkin dianggap wisata untuk orang yang tidak pernah melihat patung atau apapun itu ya. Nah itu sudah ada tulisannya atau belum? Kalau tadi dibilang sudah ada, sudah dengan jelas batas foto, batas membuat apapun di situ. Walaupun tidak ada petugasnya, selayaknya kita tetap menghargai. Ya, gimana pun kita cari spot yang lain lah. Kan di sekitar situ juga ada tempat-tempat yang lain karena saya yakin tidak hanya tempat itu saja yang menarik ya. Menarik untuk kita hormati, tetapi kita bisa cari spot yang lain kalau memang mau mengaktualisasikan diri dalam bentuk joget atau apapun itu. Ya. Nah ini ya. Jadi ekspresi itu boleh, tapi kita harus sadar tempat ya. Sadar diri, sadar tempat. Ada tempat-tempat yang memang disiapkan untuk spot-spot foto lah. Ya kita kan mungkin saya nggak masuk ya, tapi para manusia ini kan sadar lah ya, bisa berpikir ya ini. Saya kan beruang nggak apa-apa kali. Ini aja pakai baju kok, nggak foto-foto sembarangan. Ternyata di sana tuh ada peraturannya. Oke, ini dari Pak Sutradara, peraturannya ada, ternyata dilanggar. Diperbolehkan mengambil foto dan video, tetapi pertama berpakaian sopan, hindari flash, hormati area suci, dan berperilaku yang pantas. Nah, wah yang dilanggar banyak nih. Perilakunya udah nggak pantas juga. Oh mungkin jogetnya itu joget suci. Mungkin kan banyak tuh tari-tarian suci. Berpakaian pantas udahlah jelas pantas. Perilakunya aja nih, perilakunya nih. Ya. Lebih banyak kesalahannya lah. Ya tetap salah lah, tetap salah. Cuma kebetulannya nih jadi karena direkam, diviralkan akhirnya jadi viral. Mungkin banyak teguran-teguran. Beberapa kali juga di sekitar sini juga ada pelanggaran seperti itu. Tapi ini kebetulan yang kena sorot plus 62-nya kita ya. Ekspresi kalau kita lihat ya. Manusia ini butuh banget gak sih buat ekspresi? Ya butuh lah. Mengekspresikan diri. Kita kan banyak hal yang bisa kita ungkapkan. Karena itu salah satu cara untuk menyampaikan pendapat ya. Dalam bentuk tulisan bisa, gambar, musik, atau apapun itu. Mengekspresikan diri. Kan belakangan bentuk ekspresi ini jadi digital ya. Nggak cuma di tempat suci sih. Saya banyak lihat anak-anak mungkin sekolahan gitu ya. Kalau bisa joget di depan ruang kepala sekolah gitu nggak ketahuan. Posting, viral, ketahuan, dipanggil. Kan banyak nih, akhirnya kan jadi terlanggar nih. Apa kita belum siap ya sebenarnya untuk melek internet dan seperti ini, seperti sekarang? Karena kan ini semakin hari makin banyak aja nih yang ajaib-ajaib begini. Ya, kadang di situ saya berpikirnya adalah adanya apa ya jarak antara tradisi kita, budaya dengan teknologi sekarang ya. Nah, kita masih punya tradisi, ketimuran, adat atau apapun, kesopanan, etika semua yang sebetulnya masih layak untuk kita pertahankan, untuk kita lestarikan. Tetapi kadang-kadang di sisi lain secara teknologi, orang memanfaatkan di situ. Ya, jadi apapun yang menjadi ekspresi, walaupun itu melanggar norma, walaupun itu melanggar budaya atau adat atau apapun, ya karena merasa saya punya hak, kita punya hak yang sama, kita berhak melakukan atau mengekspresikan apa yang menjadi ya, pemikiran kita. Akhirnya jadi
masalah di situ ya menurut saya. Kan kita sebagai orang timur ya, kalau kita lihat sudut pandang psikologinya ya, salah satunya ya ada sebuah teori yang dari S ya, di mana kalau ada mayoritas yang salah, banyak orang ikut mayoritas yang salah. Ya. Biarpun mayoritas itu salah, dia ikut-ikutan. Kenapa? Biar tidak berbeda. Sekarang beda nih. Ada mayoritas bener, tapi dia milih jadi salah biarpun itu minoritas. Yang penting viral. Teori psikologinya berubah nih Bu. Kira-kira gimana nih? Bukan teorinya yang berubah, manusianya. Wah, ini para sesepuh kita di dunia psikologi bisa bangkit dari Iya, kubur nih betul, kalau lihat. bisa marah mereka. Susun ulang teori nih kali. Ya ini agak gawat ya. Kalau dulu orang takut kelihatan beda. Bahkan sampai di kondisi ya dulu pernah ya ada generasi sebelumnya lah, mungkin generasi kita ya, dimana kalau kelihatan beda janganlah, mendingan kelihatan mirip, pakai pakaian juga jangan mencolok. Kalau bisa rata sama gitu, biar nggak terlalu kelihatan. Sekarang kan nggak, beda nggak apa-apa, muncul kalau bisa viral. Di satu sisi positif kalau munculnya untuk hal-hal yang sifatnya positif, kalian bikin sebuah karya gitu, dunia melihat bagus. Ini juga karya sih, karya joget, cuma tempatnya aja nggak pas gitu ya. Tapi ini kan jadi suatu tindakan yang berani menyimpang, berani salah untuk sebuah pencapaian ekspresi tadi. Hal-hal ini belakangan berkembang pesat saja media digital kita muncul ya. Kalau dulu kita pengen viral gitu mesti masuk layar kaca, layar TV gitu susah lah. Prosedurnya panjang. Kalau ya harus ada nilai plus lah kalau dulu mungkin baru masuk ke media TV gitu. Ya plusnya ini juga saya nggak bilang kalau zaman dulu juga semuanya positif ya. Plus kacaunya juga dulu masuk TV. Cuma pakai baju orange gitu. Kalau sekarang kan mungkin nggak. Tapi kan sekarang semua orang serasa bisa jadi sutradara untuk dirinya, ya kan? Jadi ekspresi itu medianya banyak sekarang. Perlu nggak sih kira-kira ada pembekalan khusus secara psikologi sehingga nanti generasi yang sekarang ini ke depan nggak semakin runyam gitu? Kan sekarang orang sudah kalau pegang handphone scroll ya. Saya banyak lihat mulai anak kecil-kecil sampai orang dewasa lah, pegang handphone scroll lupa semua. Betul. Keluarga lupa, pasangan lupa ya, pasangan orang mungkin malah inget ya. Habis itu pekerjaan lupa. Oh banyak lah yang lupa. Kenapa? Karena scroll. Bahaya sekali nggak nih? Sangat ya, menurut saya sangat bahaya. Jadi sebetulnya kita juga harus mengimbangi bahwa kemajuan teknologi itu kita juga perlu screening juga dengan budaya kita. Mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kadang-kadang karena pengaruhnya itu luar biasa dan mungkin orang tidak melihat kesalahannya, tapi melihat keviralannya. Ya, yang penting viral. Nggak mau tahu itu nanti benar atau salah, itu baik atau buruk, atau itu berguna atau bermanfaat atau semakin menjerumuskan. Sudah nggak mau tahu. Yang penting pertama viral dulu. Gitu. Jadi tidak ada filternya, tidak ada screeningnya atau apapun itu, sehingga setelah kejadian nih ya ada banyak komentar dan segala macam tuh. Tapi kalau saya melihat komentarnya berarti orang masih care soal kesopanan, soal menghormati dan segala macam ya. Nah di situ baru mereka sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan itu salah atau tidak sesuai. Gitu. Kan sekarang saking ekspresifnya manusia ya. Kalau kita mau scroll konten gitu ya. Itu yang muncul juga yang ajaib banyak gitu loh. Yang menyimpang juga banyak ya. Tapi masih dapat panggung mereka. Kalau kita kasih panggung terus gitu ya lama-lama isi konten-kontennya ya banyak kan yang menyimpang. Tapi sekali lagi netizennya juga seneng kasih panggung kan. Dan kalau saya amati berita ini ya, mereka pelaku baru minta maaf setelah viral. Padahal tahu kan sebelumnya ini salah. Tapi mereka memilih nggak minta maaf dulu. Viral dulu baru akhirnya minta maaf. Padahal tahu salah. Nah kira-kira, dan pelakunya ini orang timur loh. Saya nggak sebut negara ya karena kita udah tahu jelas tuh plus 62. Kan kita ini orang timur jelas-jelas. Kita dilatih, dididik untuk ya punya kesadaran yang lebih baik lah. Mungkin kalau yang di barat sana lebih logis, kita lebih bermoral lah. Tapi kalau kayak begini ceritanya kan moral kita benar-benar diinjek-injek nih. Apakah mungkin evolusi manusia sekarang di timur ini sudah mulai melupakan hal-hal ini ya, etika, aturan, moral. Akhirnya kan
ya viral dulu lah, minta maaf. Akhirnya mereka minta maaf ya juga bukan karena sadar, tapi karena malu aja biar kasusnya selesai, nggak sampai dibawa ke pengadilan mungkin kalau ada yang nuntut. Tapi bukan karena sadar. Dan kemudian ya hal-hal seperti ini kan jadi bibit-bibit yang mungkin para pengejar view ini juga, wah itu aja dimaafin habis minta maaf. Kenapa kita nggak buat juga yang viral, besok rumah duka juga joget. Ya, sangat mempengaruhi ya evolusi ini, kita bisa mengarah ke sana, ke sesuatu yang tidak kita harapkan dan mengubah semuanya. Ya, dan akan mempengaruhi orang-orang yang merasa tadi mungkin tidak mendapat panggung yang semestinya, akhirnya ikut melakukan sesuatu yang sama. Karena dia melihat bahwa oh ini apa? Ada sesuatu yang beda, yang lain yang ditanggapin orang. Viral dulu baru minta maaf ya. Dan itu setelah itu mungkin juga tidak ada tindakan lanjut lainnya ya. Yang penting sudah minta maaf, oke. Orang kan juga sudah lupa habis itu. Mungkin ada masuk yang lain dan segala macam. Oke, ini ya bisa mengarah ke sana nih Pak Ber. Ini menarik ya, kayak mau gali lebih luas nih. Saya dapat banyak perenungan dan statement-statement bagus nih dari Ibu Pauline. Ibu Pauline, dari sudut pandang psikologi ya, media sosial yang maju, internet yang maju, yang serba cepat, platform-platform media sosial yang berkembang bebas. Menurut Ibu Pauline, dari sudut pandang psikologinya, ini memajukan kita atau mendegenerasi kita? Semuanya saya melihatnya pasti 50-50 ya. Oke. Dampaknya ada plus minusnya. Mari kita hitung dampak positifnya apa aja dulu. Positif dulu, yang baik-baik dulu lah. Dampak positif kemajuan kemajuan media sosial yang maju banget, internet yang maju banget, informasi yang tanpa batas ini, dampak psikologi positifnya apa aja nih? Ya, tidak ada batasan untuk kita berkembang, berkreativitas. Berkembang, oke. Ya. Berkembang kemana nih? Berkembangnya udah mulai miring-miring nih belakangan. Berkembang ini masih luas nih. Berkreativitas sesuatu yang positif. Oh, berkreasi sesuatu yang positif. Lebih rinci lagi ya. Oke, kita lebih mudah berkembang karena sarana informasinya banyak. Tapi kan para pembuat konten nggak dibekali standarisasi. Kalau berkembangnya dia asal-asalan bicara gitu, tapi dia udah terkenal kan juga miring berkembangnya. Nah itu dia, masalahnya juga di situ. Kita selama ini juga waktu pertama mendapatkan sosial media yang begitu beruntun ya mungkin ya. Lalu orang juga langsung mempraktekkan apapun, ya try error dan sebagainya, itu ternyata dari situ orang makin berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang disenangin orang. Apa sih kira-kira yang orang suka? Apa sih kira-kira yang orang mau menonton? Ya, akhirnya mereka juga tidak melihat itu dari segi moral, baik atau buruknya, benar atau salahnya. Yang penting viral dulu aja tadi. Gitu. Berarti ini perkembangan positifnya berkembang bebas, perkembangan negatifnya adalah ngejar viral. Ya. Berarti kalau ngejar viral nggak boleh nih Bu, sudut pandang psikologinya salah nih. Wah, gawat juga nih. Ya. Tapi kalau sesuatu yang positif saya kira efeknya akan baik ya. Walaupun dia tidak seviral sesuatu yang negatif, walaupun dia hanya sedikit atau minoritas atau apapun, tapi banyak di luar sana para netizen yang masih bisa menjaring, memfilter sesuatu yang tidak benar. Ya, dia akan mencari sesuatu yang paling nggak membuat dirinya berkembang, menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik, lalu dia bisa share, yang diharapkan dari dia membagikan itu, akan banyak orang juga terpengaruh sesuatu yang baik, yang positif. Masih tetap ada konten kreator yang positif ya? Ya. Karena kalau kita lihat ya amat-amatin belakangan ya, kan kebetulan itu ya netizen kita nih hobi gitu, suka gitu kalau lihat konten-konten kayak orang kepleset, mungkin gulung-gulung, sesuatu yang agak-agak dalam tanda kutip bodoh gitu ya, laku dibanding konten-konten yang mendukung ya, konten-konten yang edukatif itu nggak laku, view-nya kecil, kenapa ya? Nggak bikin ketawa, nggak seru gitu, kayak lihat penderitaan orang itu asik gitu. Kemudian banyak orang di negara-negara yang
kita bisa bilang cukup maju lah dibanding negara kita. Mereka sangat menghargai namanya privasi ya. Nggak dikit-dikit diposting. Dan saya juga yakin cukup banyak orang Indonesia yang udah mulai aware dan mulai sadar. Nggak semua hal butuh diposting. Tapi lebih banyak lagi yang dikit-dikit diposting. Ini kira-kira mereka yang sibuk posting ini dikit-dikit show off posting nih media sosial, grup atau mungkin di status gitu. Wah saya terluka sakit hati si ini selingkuh, wah posting semua. Rumah tangga pribadi diecer-ecer itu. Itu gimana itu ceritanya Bu? Nah ini sudah mulai ada masalah pada dirinya berarti ya. Karena orang biasanya itu sebetulnya juga kembali kepada masing-masing. Apakah dia dengan mudah bisa membagikan segala apapun yang dia punya. Sebetulnya ada... Lebih terbuka kan dia berarti? Ya memang menjadi lebih terbuka tetapi kebablasan kayaknya. Terbukanya salah. Terbukanya salah. Ayo hati-hati itu ya. Biasanya ibu-ibu suka nih loh. Ibu-ibu lagi. Iya karena sebetulnya sesuatu ada yang memfilter ya, diri kita juga harus bisa filter ini benar nggak, ini boleh nggak di-share di tempat sesuatu yang umum atau hanya orang-orang tertentu atau apapun itu. Ya sebetulnya ada contoh, karena kita juga melihat contoh misalnya entah para petinggi atau apapun, artis atau siapapun mereka dengan mudahnya share tentang rumah tangganya atau sesuatu yang menimpa dia. Nah, yang dianggap itu sebetulnya tidak benar ya, untuk konsumsi keluarganya dan sebagainya itu aja, tetapi ternyata bisa di-share ke banyak orang. Nah, mungkin ada motivasi tertentu di balik itu semua. Supaya tahu begini loh, sosok yang mereka idam-idamkan, yang mereka idolakan itu ternyata punya sifat yang kurang baik mungkin seperti itu ya. Berarti balas dendam dong. Ada sesuatu yang lain, tujuan yang lain. Atau mungkin tiap manusia punya dorongan kuat untuk jadi artis gitu kali ya Bu. Artis dan aktor. Dikit-dikit sharing. Saya sering lihat di. Ya. Saya kebetulan bukan orang yang suka posting ya. Tapi saya mengamati banyak hal. Wow. Hal paling kecil pun udah di-post sekarang. Kadang kita bisa ngikutin kehidupan orang lain gitu yang bukan artis gitu dengan ngeliatin media sosialnya. Dan ya rame juga followernya banyak. Tapi kembali lagi, ini banyak ya sekarang. Sibuk bikin konten daripada ngerti isi konteksnya. Ini hati-hati. Bikin konten itu bagus tapi harapannya adalah paling nggak isi kontennya, konteksnya ngerti lah. Kalau baru tahu sepenggal dua penggal udah bikin konten. Yang terjadi adalah pengikut kalian kasihan, kenapa kepleset bareng kalian. Kan banyak sekali belakangan. Dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting. Begitu ditanya salah minta maaf. Syukur-syukur minta maaf. Banyak juga yang ngeyel. Udah tahu salah malah diposting. Dan yang ngerasa paling bener gitu. Banyak. Ya mungkin untuk mereka perlu validasi kali ya. Pengakuan. Perlu pengakuan, perlu validasi seperti yang tadi ya. Ada pergeseran kan udah ada mulai. Pergeseran ya. Mungkin di waktu sebelumnya mereka punya masalah tertentu yang mau menunjukkan bahwa ini aku yang benar ya, di awal seperti itu, tetapi mungkin jadi kebablasan setelah masalah ini selesai. Nah ternyata nyaman ya, ternyata ada yang mendukung, ternyata ada yang memihak diriku gitu. Nah ngerasa dapat dukungan, dikasih panggung. Betul akhirnya keterusan segala sesuatu yang masalah itu sudah selesai dan apapun itu akhirnya dia membuat sesuatu yang bisa membuat orang lain menjadi pesona ya, positif. Sisi positifnya ada seperti mungkin kemarin kalau dulu kita punya berita nyangkut gitu dalam artian kita punya problem, orang terdekat nggak mengerti, lingkungan luas nggak tahu. Sekarang dengan kita sambil di live nih grebek pasangan selingkuh, wah booming tuh pasti banyak yang nonton. Akhirnya besok ditangkap pasangan. Ya itu pilihannya, tapi itu masih hal positif lah. Karena paling nggak kalian memang gerebek udah siap-siap pisah gitu. Ini kadang konflik kecil sama pasangan posting. Kayaknya masalah pribadi kalian tuh dapur rumah tangga kalian tuh jadi konsumsi follower kalian semua. Kebayang gak itu? Dia ecer-ecer gitu gimana ya rasanya? Konten-konten receh. Ya. Yang penting dapat inilah. Seperti yang kemarin lah kita bilang melek ya.
Kita harus melek-melek untuk baca ya. Karena kadang judulnya, isinya, hanya untuk hook aja narik isinya beda. Akhirnya orang salah kaprah. Kemudian udah jelas tuh konten-konten salah, itu berita nggak terjadi, kalian poles, yang penting dapat view, jangan. Ya karena para penontonnya juga merasa ya nonton tetap diikutin sih kadang Bu, ditonton. Iya. Saya banyak lihat orang udah tahu tuh beritanya hoax, tetap aja ditonton, di-share lagi. Betul. Kan ini banyak dan nggak positif. Jadi kalau kita bilang perkembangan media digital ke psikologi manusia, positifnya mungkin ada, tapi mungkin degenerasinya juga lebih banyak loh ini. Sekarang anak kecil lebih bisa bikin ngupload tuh tahu loh, tombol upload tuh dari kecil udah ngerti loh. Tapi ketemu orang yang lebih tua untuk salam aja nggak mau, sembunyi. Menghormati nggak bisa. Terus kata-kata keramat kebun binatang itu makin asik, banyak yang denger nih, anak-anak makin suka ya. Seperti yang saya kapan hari sempat angkat ya kita. Anak kecil bicara itu masih sepenggal-sepenggal gitu. Tapi kalau maki-maki panjang gitu kan, dapat dari mana? Ya dapat dari medsos. Yeah. Lihat si ini tokoh yang dia idolakan. Maki-makinya panjang, dia ikut maki-maki satu rumah. Dan filternya nggak ada. Yeah. Ya kan? Kan memang dari media sosialnya, dari tempat upload video sudah dikasih batasan aturan video untuk anak-anak, video untuk dewasa. Tapi penguploadnya nggak mau tahu lah, hajar aja upload untuk semua. Biar yang penting bisa ditonton, view-nya naik. Tapi lagi-lagi kalian memberikan generasi ke depan hal-hal yang kurang positif ya. Kalau di zaman kita mungkin makian sepanjang itu bisa berakhir dengan penguncian diri di kamar gitu. Kalau sekarang kadang orang tuanya anggap juga biasa aja. Ini salahnya siapa lagi? Orang tuanya juga bikin konten. Nah, orang tuanya juga bikin dan mungkin orang tuanya nggak berpikir dampak jangka panjang psikologi perkembangan si anak ini ya. Kan sekarang anak-anak kalian masih kecil, nanti lihat ya perkembangannya makin dewasa akan makin kelihatan dan kita bisa lihat dampaknya. Kan kita baru mulai booming ini ya, booming medsos-medsosan ini kan zaman COVID kemarin ya, itu melejit sekali ya, sama kayak tahun 2000-an ya .com booming itu. Nah ini sekarang booming lagi nih. Indonesia masuk era super digital nih sejak COVID itu tahun berapa ya? 2019. 19, sekarang 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 2025. 6 tahun kurang lebih. Kalau waktu itu para bocil-bocil itu umurnya 3 tahun, berarti sekarang umur 9 tahun. Kita lihat 3 tahun lagi. Apakah para remaja kita di negara ini makin wow positif atau negatif? Ini akan kita bisa lihat nanti. Paling nggak ini bisa jadi acuan kita, tolak ukur kita. Ya harapan kita bukan dari orang-orang terdekat kita nanti yang bikin viral-viral ajaib ya. Tapi hati-hati, sekarang kita masih punya kesempatan. Awasi saat pegang gadget gitu, lihat apa yang ditonton. Apa yang dilihat, edukatif nggak, positif nggak, sesuai umurnya nggak, itu yang paling penting. Sesuai umurnya nggak, karena kalau yang udah dewasa gitu ya terserah lah ya mau tonton apa, udah kesadaran diri. Tapi yang anak-anak ini kita mulai harus awasi. Apakah tontonan mereka sesuai umurnya? Mungkin hanya tontonan film-film kartun tapi mengandung pesan-pesan yang bisa berbahaya. Ini banyak ya. Betul. Saya sempat awasi ada berapa film-film kartun yang ujung-ujungnya bunuh diri. Ini kebayang ya, anak kecil. Kehilangan, stres, sedih, sayat-sayat tangan. Nanti dia gede ya ditiru sayat-sayat tangan. Nggak salahnya siapa-siapa, tapi ya salah kita yang nggak ngawasin. Ini cukup banyak konten-konten kartun yang kelihatannya hanya kartun kalau kita lihat sekilas, tapi kalau kita ikuti jalan ceritanya, wah itu dark banget, gelap banget, dan itu beredar loh di kalangan anak-anak. Mungkin kapan-kapan kita angkat ya konten-konten berbahaya yang ditonton sama anak kecil ya. Saya banyak amati ya, cukup banyak kasus anak-anak yang kalau dilihat sekilas gitu sama orang tua konten ini aman, tapi kalau kita ikuti ceritanya ini mengarahkan ke sebuah cerita yang bisa endingnya serem-serem loh, bunuh diri, pergi dari rumah, bahwa orang tua itu jahat, ini ada. Saya kurang tahu pembuatnya apakah memang kelompok yang ingin menyajikan hal-hal berbahaya seperti ini atau tidak, tapi ini beredar. Kita kembali cerita joget-joget lagi nih. Ya. Oke, dari cerita joget-joget di depan kuil tadi Bu, ada pembelajaran apa yang kira-kira bisa di-sharing, bisa dibagikan untuk para sahabat-sahabat kita di 62 nih? Ya, pembelajarannya adalah jangan dengan mudah kita share apapun yang kita buat. Ya. Boleh kita berjoget atau melakukan tindakan yang positif, karena joget memang tidak salah. Ya, kita melakukan sesuatu yang
secara aturan umum itu oke, tidak salah. Cuman kita perlu lihat juga di mana kita berada. Ya, apakah itu mempengaruhi atau merusak apa yang menjadi suasana dalam lingkungan itu. Kalau itu memang tempat wisata, oke. Kita lihat juga apakah tempat wisata itu juga ada benda-benda rohani atau apapun yang ada di situ. Kalau memang masih ada, ya kita cari tempat yang lain, masih banyak tentunya. Nah, dan tetap untuk saling menghargai. Sesuatu apapun itu, sekecil apapun itu, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kita, walaupun kita melihatnya bahwa itu bukan salah kita, dosa kita, tetapi menghargai, menghormati itu lebih baik. Ya, walaupun kita juga nggak tahu itu benar atau salah, tapi kita masih lebih baik menghargai daripada melakukan sesuatu yang akhirnya dihujat oleh banyak netizen. Jadi kita harus betul juga memilah dan memilih yang baik, sesuatu yang akan kita lakukan. Karena kalau sudah viral, yaitu menyangkut banyak hal ya, tentang pribadi kita, tentang kondisi kita, tentang apapun yang mempengaruhi tentang diri kita. Walaupun mungkin habis minta maaf ya orang lupa. Ya. Dan mungkin akan ada lagi di tempat lain. Tapi setidaknya kita bisa filter lah gitu. Kalau sudah terjadi mungkin nggak perlu viral kali ya. Ya, ini cukup untuk konsumsi sendiri ya. Tapi bagaimanapun ya kalau justru karena dengan viral itu orang jadi tahu, mungkin pelakunya juga menjadi tahu ya bahwa itu tidak benar. Gitu Pak Ber ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Ini menarik ya, seperti yang saya bilang tadi, tolong. Kalau kameranya on, otaknya jangan di off. Bahaya ini, benar-benar bahaya. Manfaatkan kemajuan teknologi buat belajar. Dan belajarnya bukan belajar yang kurang tepat. Belajar positifnya banyak. Bantu, teman-teman netizen bantulah. Konten-konten kreator yang isi kontennya baik, positif. Jangan yang diikutin atau dibuat ketawaan yang kurang-kurang positif ini. Agak berbahaya nanti. Dan nanti kita lihat ya berarti. Saat anak-anak kalian, generasi muda kita, yang dulunya usia sekitar 3 tahun waktu ini booming, berarti nanti di saat mereka berusia 12 tahun, kita baru tahu. Benar-benar dampak medsos sekarang ini positif atau negatif. Nanti akan kelihatan. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita bahas ini bawa hal yang positif, hal yang baik. Sekali lagi, podcast kita ini, obrolan kita belum tentu benar. Tapi semoga ada sudut pandang positif yang bisa didapat dari konten-konten ini. Sekali lagi, kita yang terbaik berusaha mengajak para sahabat untuk melihat dari sudut pandang psikologinya, dorongan-dorongannya, atau mungkin kenapa sih kondisi-kondisi ini terjadi. Sampai jumpa kembali di podcast Seket yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Bye.